Tugas UASMK Fikih Muamalah Kontemporer. Dosen pengampu Fatima Wali SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wardatin Janila dengan NIM 2512884. Saya Musa Tarmisi dengan NIM 2512017. Saya Muhammad Iza Juliansa dengan NIM 2512081. Kami dari kelompok 1 dengan tema kode etik pengembangan modal. Saya akan menjelaskan latar belakang. Pelaku bisnis menurut Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang dianjurkan Bapak Ekonomi Kapitalis Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap tawawun atau menolong-menolong sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis bukan mencari keuntungan material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang problematika dunia usaha, termasuk problematika yang diperhatikan oleh ajaran syariat Islam yang suci. Islam memberikan konsep-konsep, menciptakan struktur hukum dan menetapkan berbagai macam jenis usaha yang berbeda sehingga bisa dijadikan naungan bagi kalangan usahawan di sepanjang perputaran masa. Mereka tidak perlu lagi terjebak ke dalam hal-hal yang diharamkan. Selanjutnya, pengertian kode etik. Kode etik bukanlah hal terbaru di dalam masyarakat sekarang ini. Kode etik merupakan aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Kode etik mengandung sanksi yang dikenakan pada pelanggarannya. Tujuannya untuk mencegah terjadinya pelaku yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati. Kode etik berisikan ketentuan bahwa profesional berkewajiban melapor bila ketahuan ada yang melanggar. Ketentuan ini merupakan akibat logis dan self-regulation yang berwujud kode etik. Dalam perusahaan, kode etik menyangkut kebijakan etis perusahaan berhubungan dengan kesulitan yang bisa timbul seperti konflik kepentingan, berhubungan dengan pesaing dan pemasok, menerima hadiah, sumbangan kepada partai politik. Yang kedua, beberapa manfaat kode etik perusahaan dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, kode etik dapat menjelaskan bagaimana perusahaan menilai tanggung jawab sosialnya. Yang kedua, kode etik menciptakan berangkal moral untuk perilaku benar. Yang ketiga, kode etik membantu menghilangkan gray area di bidang etika. Implementasi kode etik pada pengembangan sektor real, maka konsep ekonomi dan perdagangan yang dilandasi nilai-nilai dan etika Islam nampaknya lebih menjanjikan dibandingkan konsep ekonomi kapitalis maupun sosialisasi. Pengertian modal secara bahasa Arab, modal atau harta disebut al-amal, mufrad tunggal atau al-amwal, jamah bermakna banyak. Secara harfiah, al-mal harta adalah mal'aktahu min kulli syai', artinya segala sesuatu yang engkau punyai. Adapun dalam istilah syar'i, harta diartikan segala sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut syara, hukum Islam, seperti bisnis pinjaman, konsumsi, dan hibah atau pemberian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa apapun bentuknya, baik barang maupun jasa, yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan dunia, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil kelautan, dan pakaian termasuk dalam kategori al-amwal, harta kekayaan. Selanjutnya yaitu pembukuan modal. Pembukuan modal apabila aset tidak digunakan dalam artian untuk lebih banyak menghasilkan kekayaan, maka akan menyebabkan berkurangnya jumlah modal kerja yang digunakan untuk usaha dalam perdagangan, pertanian, dan industri. Hal ini akan memperlambat pembangunan ekonomi yang pada akhirnya akan menjadikan sebuah negara miskin. Karena itu Islam melarang dalam membekukan modal karena akan menutup atau mengurangi modal yang akan digunakan untuk industri dan perdagangan.
Jadi, dengan begitu, jangan dibiarkan modal diam, tapi haruslah harta dibuat menghasilkan produktif. Banyak pemilik uang yang hanya mau menyimpan saja, mereka tidak mau membuka usaha. Mungkin karena alasan takut rugi, tidak berbakat, malas, gengsi, dan sebagainya. Padahal, pekerjaan pedagang adalah paling mulia dalam Islam dan paling banyak memberikan kesempatan membantu orang lain. Pilihan investasi sesuai syariah. Investasi yang aman secara duniawi belum tentu aman dari sisi akhirnya. Maksudnya, investasi yang sangat menguntungkan sekalipun dan tidak melanggar hukum positif yang berlaku, belum tentu aman kalau dilihat dari syariah Islam. Dengan menyadari perbedaan fikih yang ada dan belajar dari praktek di negara lain, pada tulisan ini akan dibahas jenis dan instrumen investasi, jenis dan usaha emiten, jenis transaksi yang dilarang, serta penentuan dan pembagian hasil investasi. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah Islam dan tidak mengandung riba. Untuk sistem perekonomian Indonesia pada saat ini berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal hanya meliputi beberapa hal, yaitu instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen. Didasarkan pada tingkat laba usaha, penempatan dalam deposito pada bank umum syariah, surat utang jangka panjang baik berupa obligasi atau surat utang jangka pendek yang telah lazim diperdagangkan di antara lembaga keuangan syariah, yaitu termasuk jual beli utang, bai'at dain dengan segala kontroversinya. Baik, itu saja materi dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.